Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat, al-ikhwan wal akhwat dimanapun antum berada, pada malam hari ini kita akan melakukan kajian live di Facebook tentang bekal-bekal ketika kita bekal-bekal menuju Ramadan. Ilmu yang harus kita ketahui sebelum kita menyambut datangnya bulan Ramadan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kita akan berbicara tentang hukum daripada ibadah Ramadan. Para ulama sepakat bahwasanya hukum puasa di bulan Ramadan adalah perkara yang wajib. Hukumnya adalah wajib, yang merupakan kesepakatan para ulama. Shaum Ramadan ruknun min arkanil Islam wa fardun min faraidih. Kata para ulama bahwasanya puasa Ramadan itu merupakan rukun di antara rukun Islam dan merupakan salah satu fardu di antara fardu-fardu yang telah Allah syariatkan kepada kita Islam. Yang menjadi dalilnya adalah pertama dalam Al-Quran, sebagai dalilnya adalah Allah Azza wa Jalla katakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, dan ini kita hafal, banyak di antara kita yang hafal ayat ini, di mana Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana Allah wajibkan kepada orang-orang terdahulu sebelum kalian agar kalian menjadi orang bertakwa. Ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwasanya ibadah puasa Ramadan adalah wajib. Lalu dalam pada ayat berikutnya Allah Ta'ala juga mengatakan tentang wajibnya puasa ini. Allah Ta'ala mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Bulan Ramadan itu merupakan bulan di mana Allah turunkan Al-Qur'an. Barang siapa bulan di mana Allah turunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk untuk manusia, penjelas antara al-huda, petunjuk dengan, dan pembeda. Barang siapa di antara kalian yang melihat bulan awal Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Ini ayat juga menunjukkan tentang dalil perintah wajibnya berpuasa di bulan Ramadan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam hadis Nabi juga banyak dalil yang menunjukkan tentang wajibnya puasa ini. Di antaranya adalah hadis yang dikuatkan oleh Imam Bukhari dari jalan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islam ala khamsin." Islam dibangun di atas 5 pondasi. Syahadatan an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah dibangun di atas syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iqamus shalah, menegakkan salat. Yang ketiga, wa itaiz zakah, dan menunaikan zakat. Yang keempat, wa hajjul bait, menunaikan ibadah haji. Dan yang kelima adalah wa shaum Ramadan, ibadah di bulan Ramadan.
Ini merupakan dalil ya yang menunjukkan tentang pensyariatan puasa Ramadan dan kewajiban puasa di bulan Ramadan, dan dia merupakan pondasi dasar dalam keislaman seseorang. Dasar tentang keislaman seseorang. 5 perkara ini, dan termasuk diantaranya adalah puasa di bulan Ramadan. Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa keutamaan puasa ini? Perlu kita ingat bahwasanya setiap apapun syariat yang Allah syariatkan kepada kita pasti ada keutamaannya. Akan tetapi ada kalanya keutamaan dari syariat Allah itu Allah sebutkan, Nabi sebutkan secara rinci tentang keutamaannya. Tapi ada kalanya keutamaan tersebut tidak dirinci, tidak disebutkan secara khusus. Dan kita dalam menyikapinya adalah ketika diterangkan tentang keutamaan suatu ibadah, maka kita bisa sampaikan dan kita bisa yakini tentang keutamaan ini. Dan kita juga bisa jelaskan kepada umat ini, kepada saudara kita tentang keutamaan suatu amalan. Tapi bila suatu amalan tersebut tidak ada rincian keutamaan yang Nabi berikan, yang Nabi jelaskan, Nabi tidak pernah menjelaskan tentang keutamaan amalan ini, mendapatkan ini dan itu, maka kita pun tidak bisa memberikan penjelasan dan tidak bisa meyakini keutamaan tersebut. Maka dalam puasa ini, maka Nabi SAW banyak menjelaskan tentang keutamaan puasa. Nabi SAW mengatakan, misalnya dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari jalan sahabat Abu Hurairah, Nabi mengatakan, dan hadis ini adalah hadis yang masyhur, hadis yang terkenal, yang mengatakan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, lalu dia lakukan ibadah puasa ini dengan keimanannya, wa ihtisaban, dan dia lakukan dengan ihtisaban. Yang dikatakan ihtisaban di sini adalah ihtisaban dalam artian mengharapkan pahala. Maka kata Nabi SAW, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan gugurkan dosa-dosanya yang telah lewat. Hadis ini juga semakna dengan hadis Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, shalawatul khams, salat 5 waktu yang kalian lakukan, salat wajib 5 waktu yang kalian lakukan setiap hari. Wal jumu'ah ilal jumu'ah, ibadah Jumat yang kalian lakukan satu Jumat dengan Jumat berikutnya. Wa Ramadan ila Ramadan, satu Ramadan yang kalian tegakkan dengan beribadah yang sesuai dengan ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan dengan Ramadan berikutnya. Mukaffiratun li sayyi'atihi, akan menggugurkan dosa-dosa dia idat tanabil kabair, kalau dia tinggalkan dosa besar. Ini juga menunjukkan keutamaan puasa ya, yang dilakukan oleh orang yang melakukannya itu adalah dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Lalu ada juga hadis yang sangat ma'ruf menyebutkan tentang keutamaan puasa, di mana Nabi SAW dari jalan sahabat Abu Hurairah, anna Rasulullah SAW qala, Nabi SAW pernah bersabda, dan ini merupakan hadits qudsi, firman Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk hadits qudsi. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman, kullu amalin ibni adam lahu illa siyam, setiap amalan anak Adam maka ini adalah untuknya kecuali puasa. Wa inna siyam li, sesungguhnya puasa itu adalah untukku. Wa ana ajzi bih, dan akulah sendiri yang akan membalas pahala orang yang melakukan ibadah puasa. Akulah sendiri, kata Nabi SAW, yang akan membalas amalan orang yang berpuasa. Fa idza kana yawma shaumin ahadikum fala yarfath wala yaskhab wala yajhal. Jikalau salah seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah
dia melakukan perbuatan yang jelek, perbuatan yang dimurkai, dan perbuatan yang bodoh, jangan dilakukan, kata ya hadis ini. Wa idza syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sha'im. Apabila ada yang memerangi memerangi orang yang berpuasa ini, ya, atau mencokaknya atau apalah itu. Kalau seorang mencokaknya atau memerangi dia, falyaqul inni sha'im, maka katakan kepada dia, saya sedang berpuasa. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu fami sha'im atyabu 'inda Allahi yaumal qiyamah min rihil misk. Demi zat yang jiwaku berada di genggaman Allah, sesungguhnya aroma mulut orang yang berpuasa, aroma tidak sedap mulut orang yang berpuasa di sisi Allah pada hari kiamat lebih baik ya daripada bunga kasturi. Walisyani farhatan yafrahuhuma, bagi orang yang berpuasa dia akan dapatkan dua kebahagiaan yang akan membahagiakan orang tersebut, berpuasa tersebut. Yang pertama, idza aftara fariha bi fitrih. Yang pertama adalah ketika orang berpuasa itu dia berbuka, maka dia akan bahagia ketika detik itu berbuka. Ini kata Nabi SAW, kebahagiaan yang akan didapatkan oleh orang berpuasa ketika dia akan berbuka. Kita kalau akan berbuka, perasaan kita senang sekali, terhidang makanan, minuman, ya. Kita melihat air yang terhidang saja, air putih saja, maka terasa ya, kebahagiaan ketika kita akan berbuka. Ya. Yang kedua kata Nabi SAW, wa idza laqiya rabbahu fariha bi shawmihi. Yang kedua, ketika dia bertemu dengan Allah di hari kiamat, ya, dia berbahagia sekali ketika Allah masukkan dia ke dalam surga dan dia bisa bertemu Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surga, ya, dengan amalan puasanya, maka ini dia akan mendapatkan kebahagiaan yang sangat. Karena kebahagiaan yang paling tinggi ketika orang dimasukkan ke dalam surga adalah ketika dia bisa bertemu dan melihat Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin, al-ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan tentang keutamaan puasa ini. Nabi mengatakan inna fil jannah, sesungguhnya di surga, baban yuqalu lahu ar-rayyan, ada satu pintu yang disebut dengan pintu ar-rayyan. Wala yadkhulu minhu sha'imun yaumal qiyamah. Yang akan masuk ke dalam pintu surga ini adalah hanya orang berpuasa. Pintu surga ar-rayyan ini dimasuki oleh orang yang berpuasa. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak akan masuk ke dalam surga dari pintu ini kecuali orang berpuasa. Yuqal aina sha'imun, maka akan dikatakan kepada orang berpuasa. Fayaqumun, akan dikatakan kepada orang berpuasa, mana orang berpuasa? Fayaqumun, maka orang berpuasa berdiri. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak akan masuk ke dalam surga dari pintu ini kecuali mereka yang berpuasa. Wa idza dakhalu ughliqa, jika orang yang berpuasa telah masuk semua dari pintu surga, dari pintu ar-rayyan ini, maka pintu ini pun ditutup, dikunci. Falam yadkhul minhu ahadun, tak seorang pun masuk ke surga dari pintu ar-rayyan ini kecuali hanya orang yang berpuasa. Ini juga menunjukkan keutamaan amalan ibadah puasa. Ya, bukan hanya puasa Ramadan, puasa-puasa sunnah, ya, puasa-puasa yang hukumnya sunat juga akan mendapatkan keutamaan ini. Puasa Ramadan lebih lagi. Kenapa? Karena amalan wajib, ya,
Ini merupakan kaidah. Amalan yang wajib ya, yang sejenis ya, akan lebih tinggi ya keutamaan daripada amalan sunnah. Puasa wajib tentu lebih utama daripada sunnah. Puasa sunnah. Salat wajib tentu lebih utama daripada salat sunnah. Ya. Zakat wajib, zakat yang wajib itu tentu lebih utama sunnah seperti sedekah. Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan. Lalu dengan apa kita berpuasa di bulan Ramadan? Artinya bagaimana kewajiban puasa Ramadan itu disyariatkan? Wujubu siyamu Ramadan bi ru'yatil hilal. Dan sesungguhnya puasa Ramadan itu ditetapkan pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Penentuan awal Ramadan itu ditetapkan dengan ru'yatul hilal, dengan melihat bulan. Mana dalilnya? Dalilnya banyak. Banyak sekali dalil-dalil menunjukkan tentang hal ini. Di antaranya adalah hadis yang masyhur yang sangat terkenal sekali diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim dari jalan sahabat Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sumu li ru'yatihi." Berpuasalah kalian dengan melihat bulan, wa aftiru li ru'yatihi. Berhari rayalah kalian dengan melihat bulan. Fa in gumma 'alaikumus syahru. Fa in gumma 'alaikumus syahra. Jika terjadi mendung atau bulan tersebut tertutup oleh kabut atau mendung, fa'iddu 30, maka sempurnakanlah bulan Sa'ban 30 hari. Jadi hukum asalnya adalah ru'yatul hilal. Terjadi kendala ya, langit itu tertutup oleh kabut mendung, maka juga diberikan solusi dalam syariat kita yang sangat sempurna ini. Ya, fa'iddu 30, maka sempurnakan bilangan bulannya menjadi 30 hari. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yuthbitu syahru Ramadan bi ru'yatil hilal walau min wahidin adalin. Ramadan itu atau puasa Ramadan itu ditetapkan dengan ru'yatul hilal, dengan pantauan ya, ru'yatul hilal, melihat bulan, walaupun dari satu orang yang adil. Atau kalau tidak, ikmalu iddata Sya'ban 30. Atau kalau tidak bisa dilakukan ru'yatul hilal, maka genapkan bulan tersebut 30 hari. Ada satu riwayat dari Abdullah bin Umar tentang hal ini. Dia berkata, "Tara an-nasal hilala." Tara an-nasul hilala. Manusia berupaya untuk melihat hilal awal Ramadan. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aitu. Maka aku pun mengkhabarkan kepada Nabi bahwasanya aku melihat awal bulan. Fasama wa amara an-nasa bisiyamih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa dan memerintahkan manusia untuk berpuasa. Ya. Ini siapa yang melihat di sini? Ibnu Umar. Ya, dia laporkan kepada Nabi bahwasanya dia melihat bulan, lalu dia laporkan kepada Nabi, lalu Nabi berpuasa dan menyuruh manusia banyak untuk berpuasa. فإن لم يرى الهلال لغيم أو نحوه أتم عدة شعبان 30 يوما لحديث أبي هريرة سابقا. Jikalau terjadi mendung ya, tertutup ya, langit, maka sempurnakan Sa'ban 30 hari berdasarkan hadis Abu Hurairah yang terdahulu kita jelaskan. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu puasa ini kepada siapa diwajibkan? Alaman yajibu, kepada siapa puasa ini diwajibkan? Ajma'ul ulama ala annahu yajibu shaum 'ala al-muslimil 'aqil al-baligh as-sahih al-muqim. Sepakat para ulama bahwasanya puasa ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang muslim yang dia berakal. Yang muslim tapi dia tidak berakal, misalnya gila, maka tidak wajib untuknya.
baligul akil, dia balik dan berakal. Akilul balik, dia berakal dan balik. Sahih, dia sehat. Jika dia sakit, sakitnya parah, maka dia tidak wajib untuk berpuasa pada waktu itu. Tapi ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin." Siapa di antara kalian yang sakit atau dalam keadaan safar, perjalanan jauh, ya, fa iddatum min ayyamin ukhra, maka gantilah pada hari yang lain. Ini orang safar dan sakit, ya, diberikan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala untuk dia tidak berpuasa dan dia ganti pada hari yang lain. Dan rukhsah ini merupakan dari bentuk hikmahnya Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya ketika hamba tersebut tidak mampu karena disebabkan satu udzur. Allah Subhanahu wa taala sangat hikmah, sangat bijaksana. Allah berikan rukhsah mereka tidak berpuasa dan mengganti pada hari yang lain. Ya, ini merupakan bentuk, ya, kemuliaan dan keagungan dan kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mukim, tidak safar. Wa yajibu an takuna al-mar'ata tahiratun minal haid wan nifas. Dan wajib kepada wanita yang dia suci dari haid dan nifas. Kalau dia haid atau dia nifas, maka dia tidak wajib. Hal ini yang menjadi acuannya, di antara acuan ataupun dasar pijakan adalah hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Ibnu Majah. Maaf, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Nasa'i dan yang lainnya, di mana Nabi SAW mengatakan rufi'al qalamu an thalathatin, diangkat pena terhadap 3 perkara. Yang pertama adalah anil majnun hatta yafiq, orang yang gila sampai sehat dari gilanya. Wa anin naimi hatta yastayqidha, orang yang tidur sampai dia bangun dari tidurnya. Wa anis sabi hatta yahtalim, anak kecil, ya, sabi, anak kecil sampai dia mampu, ya, membedakan yang baik dengan yang buruk, yang benar dengan yang hak, dia bisa memilih mana yang baik dan yang buruk. Wa amma adamu wujubih ala ghairi sahihil muqim li qawlihi ta'ala, adapun tidak wajibnya orang yang tidak sehat dan dia dalam keadaan safar adalah firman Allah Azza wa Jalla mengatakan wa man kana maridun, siapa di antara kalian yang sakit, au ala safarin, atau safar, fa iddatum min ayyamin ukhra, maka gantilah pada hari yang lain. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang safar ini sebutkan dalam suatu riwayat dia memiliki rukhsah dan hendaknya dia ambil rukhsahnya. Ya, kenapa? Karena as-safaru qit'atun minal adzab. Safar itu merupakan bagian dari adzab. Orang kalau safar itu berat, capek, lelah, haus dan lapar. Kadang-kadang lapar pun ketika dia makan tidak selera, mual, ya. Ada parfum di dalam mobil itu, dia mual-mual. Ya, tidur. Kadang-kadang banyak di antara orang yang safar itu tidak bisa tidur, maka dia tersiksa. Dan orang safar ini adalah termasuk orang yang merasakan bagian dari azab. Maka orang seperti ini, maka Allah berikan bonus, dispensasi, rukhsah. Dan kalau orang ini yang safar ini berdoa, maka doanya dikabulkan. Dan ada hadis Nabi SAW, ya, yang menunjukkan doa orang yang safar itu makbul, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita safar, kita banyak berdoa. Wa ayyuhuma afdal, al-fitru amis saum. Lalu apabila ada orang yang sakit, orang yang safar, kira-kira kalau dia berpuasa atau dia berbuka, mana yang lebih afdal? Para ulama mengatakan illam yajidul marid wal musafir musyaqqah bisaumi fa saumi afdal. Catatannya, apabila orang yang sakit atau orang yang safar, ya, dia berat, musyaqqah, padanya ada faktor yang memberatkan bagi dirinya ketika dia safar atau sakit. Kalau dia berpuasa terasa berat bagi dia.
maaf, fa illam yajidul maridu wal musafir musyaqqah bisaumi fasaumu afdal. Jika orang yang sakit atau orang yang safar tidak mendapatkan adanya musyaqqah, tidak berat baginya berpuasa, biasa aja dia puasa. Ketika dia safar ringan aja dia berpuasa. Atau dia sering safar itu bolak-balik sehingga terasa ringan bagi dia untuk berpuasa. Fasaumu afdal, maka berpuasa bagi dia pada waktu itu dengan catatan bagi dia itu ringan, tidak memberatkan bagi dia. Maka berpuasa pada waktu itu adalah yang afdal. Afdalnya dia berpuasa karena dia tidak berat. Wa in wajada musyaqqatan, tapi bila dia merasa berat, ketika dia safar berat rasanya berpuasa. Ketika dia sakit berat rasanya dia berpuasa. Wal fitru wa huwa afdalun, maka berbuka dia tidak berpuasa pada waktu itulah yang paling afdal. Mana dalilnya? Sebagai landasan hukum dalam hal ini, dalilnya adalah Abi Sa'id Al-Khudri dari jalan satu riwayat dari jalan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, kunna naghzu ma'a Rasulillah. Kami pernah melakukan peperangan bersama Rasulullah SAW fi Ramadan, yang terjadi pada bulan Ramadan. Faminna shaimu wa minal muftir. Di antara kami ada yang berpuasa dan di antara kami ada yang berbuka, tidak puasa. Fala yajidu shaimu 'alal muftiri. Orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka. Walal muftiru ala sha'im. Orang yang berbuka juga tidak mencela orang yang berpuasa. Yarawna anna man wajada quwwatan fasama fa inna dzalika hasanun. Mereka memandang siapa saja yang memiliki kekuatan dan kemampuan sehingga baginya ringan dia berpuasa pada waktu itu, dalam kondisi perang dia sanggup dan ringan aja dia berpuasa, tidak jadi masalah, tidak ada musyaqqah padanya. Fasama fa inna dzalika hasan, maka dengan dia berpuasa pada waktu itu, itulah yang baik bagi dia. Wa yarawna anna man wajada dha'fan, dan mereka juga memandang siapa di antara mereka yang menemukan dha'fan, rasa berat, lemah ketika safar, ya, ketika dia dalam hadis ini ketika berperang, mereka mendapatkan faktor yang melemahkan bagi mereka dengan mereka berpuasa. Fa'aftara fa inna dzalika hasanun, maka dengan dia berbuka tidak berpuasa, maka itulah yang terbaik pada waktu itu. Jadi tergantung, ya, kalau dia biasa saja dengan berpuasa, maka waktu itu berpuasa dia afdal. Tapi kalau sudah memberatkan, maka berbuka pada waktu itu adalah yang lebih afdal. Ini merupakan hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam mensyariatkan syariat-syariat yang Allah syariatkan kepada hamba-hambanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, hikmah sekali di dalam memberikan syariat kepada hamba-hambanya. Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa ama 'adamu wujubih 'ala al-ha'id wan nifas. Fali hadithi Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, adapun dalil tidak wajibnya orang yang haid dan nifas untuk berpuasa adalah hadits Abu Sa'id Al-Khudri, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaysa idza hadat wa lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah seorang wanita itu ketika dia haid, dia tidak salat dan dia tidak berpuasa? Wa dzalika nuqsanun dinuha. Demikian itulah, ya, merupakan bukti kurangnya agama wanita. Ya. Wanita itu kurang agamanya. Maksudnya apa? Banyak waktu-waktunya, ya, yang dia tidak bisa berpuasa dan tidak bisa sholat, ya, bahkan tidak bisa menyentuh Al-Quran ketika waktu-waktu itu terjadi pada dia ketika haid dan nifas. Ya, ini merupakan, ya, bentuk, ya, kata Nabi SAW, di antara kekurangan agama wanita itu adalah karena faktor ini. Mereka sering, ya, mereka akan senantiasa
ya, sampai batas umur tertentu, ada masa haid, ada masa nifas gitu kan, sehingga mereka tidak bisa melakukan sholat dan ibadah puasa. Ada satu riwayat dari Aisyah, an Aisyah qalat, dari Aisyah dia berkata, kunna nahidu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa nu'mar bi qada'is shaum wa la nu'mar bi qada'is shalah. Kami pernah haid pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah. Fa nu'mar bi qada'is shaum, kami diperintah untuk mengqadha puasa karena disebabkan haid, kami diperintahkan mengqadha pada hari yang lain, wala nu'mar bi qada'is shalah. Tapi kami tidak diperintah oleh Nabi mengqadha salat karena kami haid. Jadi kata Aisyah, ketika Aisyah haid, ya, para sahabat perempuan itu haid, ya, Nabi perintahkan mereka mengqadha puasanya pada hari yang lain, namun wala nu'mar bi qada'is shalah, kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Ya. Lalu bagaimana dengan orang yang sudah tua, ya, dan baik ya syahul kabir wal mar'atul ajuz wal marid alladhi la yurja bi sihhatih. Bagaimana tentang orang yang tua, yang sudah jompo, atau wanita yang sudah tua dan lemah sekali, atau orang yang sakit yang sudah amat parah, yang mungkin secara medis ya sangat sulitlah kalau dia sehat karena penyakitnya sudah komplikasi banyak sekali, sehingga para dokter ini ya, menurut medis ataupun ilmu kedokteran ini, kalau orang sudah seperti ini payahlah untuk sehat. Misalnya terjadi hal seperti itu, lalu apakah mereka itu wajib? Maka jawabnya adalah tidak. Ya, dalilnya mana? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan terkhusus untuk orang-orang yang sudah lemah karena tuanya, lemah fisiknya, tua, atau karena sakit yang sudah parah, tidak mungkin dia bisa mengganti pada hari yang lain. Jangankan berpuasa, berjalan saja tidak bisa, terkapar saja di pembaringan, ya kan? Tidak mungkin dia mengganti dengan puasa. Ya, maka hendaklah dia memberikan fidyatun tu'amu miskin, membayar fidyah kepada orang miskin sebanyak hari yang dia tinggalkan. Kalau 30 hari, maka 30 hari dia memberikan fidyah. Lalu bagaimana dengan orang yang al-habla wal marda, orang yang hamil dan menyusui? Bagaimana caranya? Ya, apabila wanita itu hamil atau dia menyusui, kata para ulama, idza lam tutiqqa shaum aw khafata ala auladihima falahumal fitr. Orang yang hamil ataupun orang yang menyusui ini dilihat kondisinya. Apabila ya dikhawatirkan akan membahayakan kepada dirinya karena menyusui, anak yang dia susui mungkin laki-laki, badannya besar sehingga kerjaannya menyusu terus, sehingga apabila ibunya makan, maka setelah anaknya menyusu maka ibunya lapar kembali, ya, anaknya kuat menyusu, sehingga ibu ini tidak tahan karena apa yang dia makan senantiasa disedot oleh anaknya. Khawatir apabila dia puasa akan membahayakan anaknya dan dirinya. Atau seorang yang hamil, orang hamil dia membutuhkan asupan gizi yang cukup, yang banyak. Lalu dia khawatir apabila ya dia berpuasa akan menjadikan fisiknya lemah atau membahayakan kepada janinnya. Kata para ulama adalah falahumal fitr. Yang afdolnya bagi mereka berdua ini adalah berbuka, ya. Wa alaihimal fidyah. Dan mereka kalau memang pada hari-hari yang lain pun mereka tetap tidak bisa menggantinya, ya, karena
setelah hamil lalu lahirlah anak. Lalu setelah itu anak menyusui, berat juga bagi dia. Lalu besoknya lagi hamil lagi, terus kan itu. Maka fa'alaihimal fidyah, maka hendaklah dia membayar fidyah. Ya, dia bayar fidyah. Wala qada alaihim, kalau memang tidak mampu dia mengganti dengan puasa, ya, maka dia cukup dengan membayar fidyah. Tapi kalau dia mampu mengganti puasa pada hari yang lain, maka afdalnya dia ganti dengan berpuasa pada hari yang lain. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas tentang rukun-rukun puasa. Mungkin malam hari ini kita akan sampai bahasan rukun-rukun puasa. Arkanus shaum, rukun-rukun puasa. Karena kita akan bertemu dengan Ramadan, tentu kita harus mempelajari puasa ini atau sunnah-sunnah dalam puasa atau fikih as-siyam, fikih yang berkaitan dengan puasa harus kita pelajari supaya kita tidak tumpang tindih. Satu perkara yang dibolehkan kita tak bolehkan, satu perkara yang diperintahkan justru kadang tertinggalkan, maka akan terjadi timpang tindih, simpang siur ketika kita tidak mempelajari dengan sungguh-sungguh dan dengan baik dan benar. Arkanus shaum, rukun puasa. Yang pertama adalah an-niyat. Niat, ini rukun yang pertama. Mana dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah yang menunjukkan niat itu merupakan hal utama dalam setiap amalan kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma umiru", tidaklah kalian diperintah. "Wa ma umiru liya'budullaha", tidaklah kalian diperintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahuddin, kecuali di atas keikhlasan kepada Allah. Ini merupakan dalil dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah yang menunjukkan tentang niat itu merupakan dasar utama dari suatu amalan. Al-Imam Nawawi itu mengatakan bahwasanya an-niyatu mi'yarun li tashihil amal. Niat itu merupakan tolak ukur, barometer baik tidaknya, benar tidaknya satu amal. Bila niatnya rusak, maka amalan rusak. Niatnya baik, maka amalannya akan baik. Dan niat itu adalah berubah-ubah. An-niyatu mahaluhal qalb. Niat itu letaknya di hati. Dan hati, al-qalbu yataqallab. Hati itu sering berubah-ubah. Awalnya ikhlas, jadi tidak ikhlas. Awalnya baik, jadi tidak baik. Kan seperti itu. Dan Nabi SAW mengatakan, innama a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu disertai dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap perkara itu, setiap amalan itu adalah sesuai dengan apa yang dia niatkan. Wala budda an takuna qabla al-fajr min kulli lailatin. Dan niat ini harus ada. Kita berniat untuk berpuasa ini harus ada setiap pagi ketika kita akan puasa. Harus ada niat. Ini berbeda dengan sebelum terbitnya fajar harus ada niat. Ini yang membedakan puasa wajib dengan puasa sunnah. Kalau puasa wajib, kita harus memiliki niat sebelum terbit fajar, sebelum orang ada. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan Imam Abu Daud dan juga Imam Tirmidzi dan juga Imam Nasa'i. Di mana Nabi SAW sebagai dalil hal ini, di mana Nabi SAW mengatakan, "Man lam yujma' siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Siapa yang sampai terbitnya fajar dia belum punya niat untuk berpuasa sampai ketika orang adzan, adzan yang menunjukkan maksudnya salat, dia belum ada niat puasa, maka fala siyama lahu, tidak ada lagi puasa untuk dia. Kasus ini bisa saja terjadi kepada kita. Umpamanya kita, saya besok tidak puasa, umpamanya, karena saya akan safar. Sudah niat tidak puasa, malam pun niatnya tidak puasa.
Taunya ya sekitar jam 4:30 kita tidak jadi untuk safar. Lalu katakan, oh saya tidak jadi safar. Tapi dalam hati kita, saya juga tidak puasa. Umpamanya ini, tidak puasa saya nanti. Lalu sampai orang adzan waktu sholat, niatnya masih tidak puasa. Begitu orang adzan sholat subuh datang, maka tidak ada lagi puasa bagi dia. Ini berbeda dengan puasa sunat. Kalau puasa sunat, niat bisa dadakan sepanjang dia belum makan, belum minum, maka dia bisa berpuasa, ya, dadakan dengan catatan dia belum makan dan belum minum. Mana dalilnya? Nabi SAW ini biasa bertanya kepada Aisyah. Kata Rasulullah kepada Aisyah, "Kama qala Nabi, hal indana syai'?" Ya Aisyah, wahai Aisyah, apakah kita punya makanan yang akan kita makan pada hari ini? Faqalat, maka Aisyah mengatakan, "Ma indana syai'." Wahai Rasul, kita tidak punya makanan pada hari ini. Apa kata Nabi? Faidan ana sha'im. Faidan inni sha'im. Aisyah, kalau memang kita tidak punya makanan, ya udah, hari ini saya puasa saja. Pulang dari sholat subuh, bertanya kepada Aisyah, ya, pagi selesai sholat, Nabi tanya Aisyah, apakah kita punya makanan? Kata Aisyah, wahai Rasul, kita hari ini tidak ada yang kita makan. Ya, lalu kata Nabi, faidan inni sha'im. Kalau demikian, ya udah, saya berpuasa saja. Nah, ini puasa sunat, ya, ini boleh. Umpamanya kita dalam hidup kita mungkin kita belum awalnya malamnya tidak ada niat puasa, tapi pada hari itu mungkin setelah kita sholat subuh mungkin kegiatan kita tidak begitu banyak, agenda kita tidak padat, sehingga rasa-rasanya kita sanggup berpuasa dan kita belum makan dan minum. Ya, 5:30 kita lihat kondisi, ini cocoknya puasa ini, kebetulan hari Senin, maka langsung puasa, walaupun dia tidak makan sahur. Ya, kalau dia sanggup silakan puasa, dan itu dibolehkan kalau puasa sunat. Kalau puasa wajib enggak. Ini pembeda antara puasa sunat dengan puasa yang wajib. Yang kedua, al-insaku 'anil muftirati min tulu'il fajr ila ghurubi syamsi. Menahan dari apapun yang membatalkan puasa kita. Kapan? Min tulu'il fajri, dari mulai terbitnya fajar. Ya, dari mulai terbitnya fajar ini, maka pada waktu itulah kita mulai untuk menahan dari apapun yang membatalkan puasa kita, menahan dari makan dan minum, dan segala yang membatalkan puasa kita. Mulai terbit fajar, dan terbit fajar ini merupakan waktu masuknya sholat, waktu dikumandangkan adzan sholat. Ya, waktu dikumandangkan adzan untuk sholat. Di antara dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa kulu washrabu." Makanlah kalian dan minumlah kalian hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad. Sampai jelas oleh kalian, ya, perbedaan antara benang, ya, yang berwarna abyad, putih, dengan benang yang berwarna hitam karena fajar atau di waktu fajar. Summa atimus, kemudian sempurnakanlah puasa sampai waktu berbuka, sampai malam, maksudnya adalah malamnya maksudnya adalah nampak cahaya tanda-tanda malam tiba. Itu maksudnya adalah waktu kita berbuka puasa. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam suatu riwayat juga mengatakan, kama qala Nabi, kul wasrabu hatta tasma'u adzana ibnu ummi maktum. Makan dan minumlah kalian sampai kalian mendengarkan adzan ibnu ummi maktum. Jadi patokannya adalah adzan. Jadi kalau ada adzan, itu berarti waktu kita adzan waktu sholat, bukan adzan pertama membangunkan orang untuk bangun pagi, bukan, tapi adzan yang menunjukkan waktu sholat. Ya, makan dan minumlah kalian sampai mendengarkan adzan ibnu ummi maktum. Berarti patokannya adzan.
Ya, patokannya adzan. Ya, yang selanjutnya adalah al-aklu wasyurbu amidan, yang membatalkan menahan, ya, menahan ini yang kedua rukun menahan, ya. Yang membatalkan puasa itu ya makan dan minum dengan sengaja, ya, muntah dengan sengaja, atau haid dan nifas, ya, yang jatuh haidnya beberapa saat sebelum, ya, sebelum orang berbuka, ya. Ada orang haidnya itu beberapa saat sebelum orang berbuka. Kata para ulama, wal haidu wan nifas walau fil lahdhatil akhirati minan nahar. Ya, batal puasa seseorang wanita apabila keluar haid atau nifasnya walaupun sesaat akhir dari siang. Sesaat, detik-detik akhir dari siang, detik-detik akhir dari siang akan berbuka, beberapa saat akan berbuka, lalu keluar darah haidnya, ya, maka dia batal puasanya li ijma'il ulama alaihi, sesuai dengan kesepakatan dari para ulama tentang hal ini. Ya, kemudian yang batal puasa itu adalah jima, ya. Nah, ini bahkan kalau orang jima di bulan puasa tajibu bihil kafarah madhkurah fi hadzal hadits, maka dia wajib membayar kafarah karena dia telah melakukan jima di siang hari. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah, ya, bahasan kita pada malam hari ini tentang bekal kita dalam menyambut Ramadan. Dan insyaallah taala kita akan lanjutkan besok malam, ya, bahasan, ya, agak 3 kali pertemuan dalam bahasan puasa ataupun ibadah puasa ini sebelum kita bertemu dengan ibadah puasa Ramadan, ya. Ada perkara-perkara yubahu lis-shaim, ada perkara-perkara yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berpuasa, ya, yang kadang-kadang, ya, di tengah-tengah masyarakat itu dianggap tidak boleh. Taunya itu adalah perkara yang dibolehkan, pernah dilakukan Nabi, pernah dilakukan oleh para sahabat, dan para ulama mengatakan itu boleh. Tapi kadang-kadang, ya, di tengah-tengah kehidupan, ya, kadang-kadang ada di antara kita atau di antara orang tua yang melarang anaknya melakukan perkara itu karena dikhawatirkan itu atau dianggap itu membatalkan puasa. Ternyata dalam syariat enggak, ya. Ini juga perlu kita ketahui supaya kita nanti ketika beribadah puasa kita tidak simpang siur, ya, supaya amalan kita tentu lebih sempurna dan lebih bagus. Karena amalan yang kita lakukan, yang kita barengi dengan ilmu, maka dia tidak sama dengan amalan yang kita lakukan sekedar ikut-ikutan, ya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla dimanapun antum berada, demikian bahasan kita pada malam hari ini. Kalau ada benar itu datang dari Allah, kalau salah adalah kesalahan kita, dan kita akhiri kajian kita live di Facebook ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.